Shalom Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua hari-hari ini dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dan sebuah kesempatan yang luar biasa bagi Tuhan untuk kita sama-sama beribadah bersama-sama hari ini. Di tengah situasi yang tidak menentu seperti saat ini, saatnya kita bangkit bagi Tuhan kita. Saat kita bangkit bagi Indonesia negeri kita. Kita menjadi saksi-saksi Kristus. Haleluya. Amin. Sebab kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan kita percaya terjadi pemulihan dan kebangkitan bagi setiap kehidupan kita dan bagi bangsa kita. Mari bersama-sama kita satukan hati untuk memuji dan meninggikan nama Amen. Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama, katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari bangkit bagi Tuhan. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja, katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ini adalah saat yang indah. Kita memuji, menyembah Dia. Kita menghampiri Tuhan yang telah memelihara hidup kita sampai hari ini. Yang terus menyatakan kebaikan demi kebaikannya bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Ya Tuhan, bawa kami, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu di sini Tuhan. Kami rasakan jamaah-Mu beserta kami Tuhan, membawa setiap hati untuk lebih dekat padamu. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah kami rasakan. Kami mau terus dekat kepadamu Tuhan. Oh Yesus penyelamatku, oh Yesus kekuatanku, oh Yesus hadirat-Mu berikan kesembuhan, berikan pemulihan, berikan penghiburan. Haleluya. Oh Yesus, semakin kami rindu, semakin kami ingin dekat padamu. Haleluya, semakin kami rindu menyembah-Mu dan penghiburku, kekuatanku, kasih sejatiku. Haleluya. Oh Tuhan, ini adalah maya dekat padamu roh kami dikuatkan Tuhan. Kami menyembah-Mu dalam roh. Izinkan kami Yesus. Thank you Jesus. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera Amin. yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Thank you Jesus. Bapa, kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi
terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari bersama-sama kita angkat hati dan iman percaya, kita katakan banyak Perkara yang tak dapat ku mengerti, ya Tuhan. mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Mari kita terus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di antara kami semua Tuhan. Dan Engkau peduli akan hidup kami semua Tuhan. Terus angkat sembah di hadapan Tuhan. Ya nama syada lama 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 terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang selalu peduli dan selalu ada bagi kami. Di saat kami merasa kami tidak mampu untuk menghadapi dunia ini, namun kami percaya
Kami memiliki Tuhan dan roh Allah yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah ragu akan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami, Allah tahu, Allah mengerti, dan Allah peduli. Oleh karena itu hati kami terus menaikkan ucapan syukur bagi Tuhan atas segala kebaikan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan masuk dan mendengarkan isi hati-Mu. Urapi setiap kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mendengar, kami boleh mengerti. Bahkan hati kami boleh semakin dikuatkan, karena kami percaya firman Tuhan memiliki kuasa untuk membawa kebebasan, kemerdekaan, kelepasan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Haleluya, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa, amin. Saya percaya kita boleh ada sampai hari ini, semua adalah karena kebaikan Tuhan Yesus, amin. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi, kita boleh ada di tempat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Apapun yang kita miliki, semua adalah daripada Tuhan. Mau itu pekerjaan, mau itu keluarga, bahkan kesehatan yang kita miliki sampai hari ini, semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tahu bahwa di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, rasanya gak mudah ya untuk kita terus untuk dapat bersyukur. Rasanya gak mudah untuk kita dapat terus mengucapkan terima kasih. Tetapi saya percaya kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang peduli akan kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita jauh daripadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gak terasa ya, sudah sebulan ini kita sudah tidak lagi beribadah di gedung gereja. Selama sebulan ini kita telah mengikuti ibadah online. Nah, saya rindu saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Saya tahu bahwa rekaman ini bukan hanya dilihat oleh jemaat GBI Munas Solo baru saja, tetapi juga ditonton oleh banyak orang, baik itu yang ada di kota Solo maupun di kota-kota lain di Indonesia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur bahwa apa yang kami lakukan melalui tayangan ibadah online ini dapat memberkati saudara sekalian. Tetapi kami juga menghimbau bahwa setelah Anda melihat tayangan kami, pastikan Anda tetap melihat dan mendengarkan pesan dari gembala di gereja saudara masing-masing. Karena saudara perlu untuk digembalakan oleh gembala di gereja lokal Anda, dan saya percaya bahwa Tuhan memakai gembala di gereja saudara sekalian sebagai wakil Tuhan. Oleh karena itu, pastikan Anda mendengarkan pesan dari Bapak Gembala masing-masing di setiap tempat di mana saudara berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terutama bagi jemaat GES, sebulan sudah berlalu ya, rasanya lama sekali. Saya sudah merasa kangen untuk bertemu dan beribadah bersama-sama, berkumpul-kumpul, bersalaman, bahkan berdoa dan saling mendoakan, dan kita saling mengasihi satu sama lain. Ya, saudara masih beruntung bisa melihat senyum saya di TV ataupun di handphone, tetapi saya nggak bisa melihat senyum saudara. Tapi saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, saudara semuanya sehat-sehat, betul? Saudara masih bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dan masih menerima pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan,
Sekilas dalam sebulan ini kami juga mau memberitahukan bahwa gereja secara aktif telah membantu banyak sekali dari masyarakat, terutama jemaat GES yang terdampak dari COVID-19 ini. Sejauh ini kami telah membantu juga gereja-gereja yang ada di sekitar gereja kami dan gereja-gereja kecil, karena tidak bisa dipungkiri bahwa mereka pun juga terdampak. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, apabila saat ini kita masih dapat membantu, kita bisa dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang, biarlah kita tidak tinggal diam. Kita mau secara aktif untuk menjadi bagian dari solusi di dalam permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, kita menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang saat ini benar-benar sungguh-sungguh membutuhkan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini, di hari yang indah ini, kita akan bersama-sama untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Di bulan ini kita sedang memperhatikan satu tema, yaitu perhatikan apa yang kita perhatikan. Karena apa yang kita perhatikan akan sangat menentukan arah dari hidup kita. Apa yang kita perhatikan akan sangat menentukan apa yang ada di dalam isi hati kita. Di hari ini kita memiliki tema, yaitu fokus. Fokus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 minggu yang lalu saya mengambil satu contoh, yaitu sebuah alat kaca pembesar. Di mana kaca pembesar itu dapat dipakai untuk melihat sebuah benda dengan lebih jelas lagi, melihat benda dengan lebih besar lagi, sehingga kita dapat melihat dengan lebih jelas. Namun 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana kaca pembesar itu ketika kita taruhkan di bawah sinar terang matahari dan kita atur jaraknya, sehingga pada jarak tertentu sinar matahari itu akan membentuk satu titik, berfokus pada satu titik, dan terang itu akan berubah menjadi sebuah panas, dan panas itu mengubah menjadi sebuah api yang dapat membakar apapun yang ada di bawahnya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ kita dapat belajar di mana ketika kita membawa sebuah fokus terhadap sebuah permasalahan, apapun itu juga, dan kita taruh di bawah sinar terang kemuliaan Tuhan, maka sinar terang kemuliaan Tuhan itu sanggup untuk membakar, menciptakan sebuah api. Saya percaya ini adalah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang sanggup untuk membakar, menghancurkan segala permasalahan yang kita soroti dengan sinar kuasa Tuhan. Nah, saudaraku, maka itu fokus itu sangat penting. Fokus ini sangat penting. Fokus ini berarti sesuatu yang betul-betul kita perhatikan. Yang saat ini yang betul-betul kita perhatikan. Seperti sebuah kaca pembesar, fokus akan membuat hal-hal yang kita fokuskan itu menjadi semakin besar. Apabila kita memfokuskan diri kita saat ini kepada masalah, maka masalah itu akan menjadi semakin besar, bahkan amat besar. Namun apabila kita memfokuskan diri kita terhadap solusi atau penyelesaian masalah, maka solusi yang tadinya tidak kelihatan, solusinya yang tadi rasanya sulit untuk ditemukan, seperti kaca pembesar, maka solusi sekecil apapun dapat ditemukan. Nah, demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apabila kita hari-hari ini kita mau memfokuskan diri kita kepada Tuhan, kita mau melihat Tuhan, melihat bahwa dan percaya bahwa Tuhan ada di dalam setiap aspek kehidupan kita, maka apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita akan dapat melihat kasih Tuhan
yang begitu besar. Kita akan melihat kuasanya yang begitu dahsyat. Kita akan melihat kebesarannya yang mengatasi seluruh yang ada di permukaan bumi ini. Luar biasa sekali. Oleh karena itu perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang fokus. Apa yang kita fokuskan? Mari saudara, sebelum kita masuk ke dalam bagian yang selanjutnya, saudara ambil waktu. Hari-hari ini apa yang sedang Anda fokuskan? Mungkin Anda ada yang sedang memfokuskan tentang kesehatan Anda. Mungkin ada dari Anda yang sedang fokus tentang usaha pekerjaan Anda. Mungkin ada yang sedang fokus tentang kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi di dunia ini. Dan segala permasalahan dan segala tantangannya. Apapun itu, coba perhatikan. Sudah? Saudara akan terheran-heran, iya ya. Aku ternyata hari-hari ini sedang memfokuskan tentang hal-hal ini. Nah perhatikan saudara yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama akan belajar 3 hal yang perlu, yang harus kita fokuskan di masa-masa seperti ini. Yang pertama adalah kita harus fokus akan rencana Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, terutama bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya akan kebesaran Tuhan, yang percaya akan kedaulatan Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, baik itu yang baik, baik itu yang menyenangkan, maupun hal-hal yang tidak mengenakkan atau hal-hal yang terasa berat di dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Mari saudara kita buka bersama-sama di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Di dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, dengan iman percaya kita harus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia, bagi anak-anak Tuhan yang percaya akan kedaulatan Tuhan, percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Anak-anak Tuhan yang seperti ini, mereka dapat melihat, mereka dapat fokus akan rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Maka untuk kita dapat fokus, kita dapat melihat rencana Tuhan. Yang pertama yang harus kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Masih saudaraku yang dikasihi Tuhan yang dimanapun saudara berada, katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan berdaulat atas hidup saya. Tuhan berdaulat atas hidup saya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, maka tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain hidup kita harus seturut dan sesuai dengan jalan Tuhan. Bahwa kita harus tetap mengasihi Dia. Seperti tadi yang tertulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu bahwa bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan, yaitu kita melakukan segala ketetapan dan perintah Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa fokus terhadap rencana Tuhan itu begitu penting untuk kita lakukan di hari-hari ini? Mengapa fokus akan rencana Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita hari-hari ini? Karena ketika kita fokus bahwa Tuhan berdaulat dan Tuhan berencana di dalam kehidupan kita,
maka apa yang akan dapat kita lihat? Apa yang mulai akan tampak? Yaitu kita akan tampak mengenai hidup kita. Apakah yang terjadi di dalam hidup kita? Segala permasalahan, kesakitan, kesusahan dan kesulitan ini, apakah oleh karena dosa kita atau tidak? Nah, ketika kita melihat, wah, saya mengalami hal ini karena dosa. Oleh karena itu saudara, kalau kita fokus ini adalah rencana Tuhan, dan Tuhan mengizinkan untuk kita melihat, ada kesalahan, ada dosa yang kita lakukan, ambil waktu untuk sekarang untuk kita bertobat. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita mau menghampiri Tuhan dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau kembali kepada jalan-Mu, aku mau kembali percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidupku dan aku akan kembali mengasihi Engkau. Namun apabila ada satu hal yang boleh terjadi di dalam hidup saudara, namun bukan oleh karena dosa atau kesalahan saudara. Mungkin saudara berkata, aku gak ngerti mengapa ini boleh terjadi. Gak usah takut saudara. Jangan engkau gentar juga akan hal itu. Karena apabila sesuatu boleh terjadi di dalam hidup kita, sesuatu penderitaan, sesuatu ujian, sesuatu tantangan, namun bukan oleh karena dosa, artinya ini adalah sebuah ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Saudara, ujian berarti sesuatu untuk menguji diri kita. Ujian adalah sesuatu yang berarti untuk menguji apa yang ada di dalam diri kita. Dan di balik setiap ujian ada sebuah kenaikan kelas, ada sebuah kenaikan level, ada sebuah hal lembaran yang baru. Oleh karena itu jangan takut akan hal ujian saudara. Justru ketika kita hari ini apa yang kita hadapi dan kita percaya bahwa bukan oleh karena dosa kita, ini adalah ujian. Seperti hari-hari ini kita mengalami goncangan melalui coronavirus, goncangan melalui wabah COVID-19 ini. Kita tahu mungkin ini bukan karena dosa kita ataupun kesalahan kita. Mengapa? Karena semua orang mengalami. Oleh karena itu kita tahu bahwa ini adalah sebuah ujian. Apa yang sedang diuji? Hidup kita sedang diuji. Sebelum COVID-19 ini, apa yang telah kita lakukan di dalam hidup kita? Sudahkah kita mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh? Seperti murid sekolah, di mana mereka sebelum masuk ujian mereka belajar sungguh-sungguh. Mereka baca buku, mereka bahkan berlatih soal-soal yang kira-kira akan keluar di dalam ujian. Mereka persiapkan sungguh-sungguh sehingga ketika pada ujian itu datang, di hari mana ujian itu, mereka berharap mereka sanggup untuk menjawab setiap pertanyaan, soal persoalan yang ada di dalam lembaran ujian itu. Demikian juga hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah seperti sebuah ujian bagi kita semua yang akan mengingatkan kepada kita seberapa banyak persiapan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sudahkah pada waktu kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, kita mau tetap bersyukur, kita mau menyisihkan sebagian dari pendapatan kita di dalam tabungan misalnya, di dalam investasi, ataukah kita berhambur-hambur, menghambur-hamburkan uang yang ada. Mungkin pada waktu dulu kita sehat, pada waktu dulu belum ada coronavirus, sudahkah kita memperhatikan kesehatan kita? Saya percaya hari-hari ini di dalam ujian masa ini, orang-orang yang dulunya begitu memperhatikan dengan sungguh-sungguh kehidupan mereka, mereka tidak main-main, mereka hidup dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, memperhatikan hidup mereka dengan sungguh-sungguh. Hari ini mereka melihat semua manfaatnya. Amin. Namun jangan khawatir, saudaraku, belum terlambat. Ujian akan menemukan, ujian akan menunjukkan kesalahan-kesalahan kita apa. Maka kalau kita menemukan kesalahan kita dan kekurangan kita, kita mau bertobat. Kita mau membenahi diri kita. Kita mau mengkoreksi diri kita. Kita mau
berbalik ke dalam jalan yang benar. Itu pentingnya fokus akan rencana Tuhan. Karena ketika saudara fokus akan rencana Tuhan, maka saudara akan menemukan segala hikmat di balik setiap kejadian ini. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita percaya akan rencana Tuhan. Cari hikmatnya di COVID-19 ini. Cari, temukan, catat, dan lakukan. Maka kita akan diberkati Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus fokus akan janji Tuhan. Fokus akan janji Tuhan. Saudara, masalah yang terjadi di dalam hidup ini kelihatannya berat ya, kelihatannya besar. Kadang kita merasa enggak kuat, tetapi saudara percaya enggak? Bahwa tidak ada manusia yang hidup yang terbebas dari masalah. Karena masalah adalah bagian dari hidup. Betul? Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Yang mengerti katakan amin. Setiap masalah pasti ada solusinya. Gak mungkin saudara. Gak mungkin kalau masalah itu tidak ada solusinya. Namun apa yang terjadi? Mengapa seringkali kalau kita melihat sebuah masalah, kita tidak dapat menemukan solusinya. Nah, mengapa? Karena seringkali manusia ketika terhadap dalam satu masalah, mereka tidak mengambil keputusan untuk mencari solusi. Ya, betul. Bahwa ketika manusia dihadapkan sebuah masalah, tetapi tidak mencari solusi. Mengapa itu bisa terjadi? Mari kita perhatikan. Ketika orang menghadapi sebuah masalah, apa yang dilakukan? Mereka mulai menyalahkan orang lain. Tidak sedikit saya lihat hari-hari ini, wah banyak sekali orang menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain, membuat stigma yang negatif tentang pasien coronavirus, dan mereka membuat seperti seolah-olah orang lain itu menjadi sumber permasalahan. Nah, inilah penyebabnya sehingga manusia tidak dapat menemukan solusi. Malah harusnya di dalam masa-masa seperti ini kita harus berpikir bagaimana kita bisa menjadi solusi, bukan menyalahkan orang lain. Kemudian apa yang terjadi? Seringkali ketika orang menghadapi masalah, mereka mulai mengasihani dirinya sendiri. Mulai mengasihani dirinya, menangis, dan kemudian mengasihani dan melihat dirinya begitu apes, begitu celakanya hidupnya, begitu berat hidupnya. Wah, seolah-olah dia adalah orang yang paling menyedihkan. Ketika kita menghadapi masalah, boleh enggak kita sedih? Boleh. Itu adalah reaksi yang normal. Boleh enggak kita takut? Boleh. Tetapi boleh enggak kita tenggelam di dalam ketakutan dan kesedihan kita? Enggak boleh, saudara. Nah, kemudian juga apa yang terjadi ketika orang selain mengasihani diri, menyalahkan diri dengan berlebihan. Ini enggak boleh, saudara. Apa yang terjadi ketika masalah terjadi dan tidak fokus dan kita memperhatikan seperti ini, kita tidak dapat melihat solusi. Oleh karena itu saya ajak saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mau fokus terhadap janji Tuhan. Mari bersama-sama kita lihat di dalam Bilangan 13. Di dalam Bilangan 13 ini kita dapat belajar dari pengalaman ke-12 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk melihat tanah perjanjian yang telah disiapkan oleh Tuhan. Di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-31. Mari kita lihat, saudara. 10 dari orang yang dikirim oleh Musa. 10 orang ini berkata demikian. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita.
juga mereka menyampaikan kepada Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata apa? Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat selain Yosua dan Kaleb, 10 orang yang lain ketika mereka melihat di dalam tanah perjanjian, mereka melihat masalah yang ada. Mereka melihat justru seperti tadi yang saya katakan, seperti kaca pembesar. Masalah itu menjadi lebih besar daripada kenyataannya. Semakin mereka fokus terhadap permasalahannya, masalahnya menjadi semakin besar. Mengapa demikian? Kalau kita lihat di dalam Bilangan 13, dikatakan di sana orang-orang, di sana di negeri yang kita intai ada suatu negeri yang memakan penduduknya. Wow. Coba kita pakai logis, saudara. Kalau di negeri itu memakan penduduknya, artinya di situ lama-lama penduduknya habis, betul? Dan kedua dikatakan orang-orang di sana tinggi-tinggi perawakannya. Kami melihat di sana orang-orang raksasa. Saking ketakutannya, saudara. Mereka lihat mungkin ya betul badannya lebih tinggi dari mereka. Mungkin ya betul badannya lebih besar. Tetapi mereka melihat orang itu seperti raksasa. Raksasa yang sangat besar. Dan kemudian apa yang terjadi? Firman Tuhan yang di ayat yang ke-33, mereka berkata, kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita terlalu fokus terhadap masalah kita, masalah itu menjadi semakin besar. Menjadi semakin seperti raksasa yang siap menerkam kita. Dan kita mulai mengasihani diri kita. Seperti belalang yang siap untuk dimakan, yang siap untuk diinjak-injak. Tetapi hari ini saya mau katakan, anak-anak Tuhan, dimanapun kau berada, fokuskan dirimu, arahkan dirimu kepada janji Tuhan. Kepada janji Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Kita lihat di dalam Bilangan 14. Bilangan 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari-hari yang begitu berat ini, apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, saya rindu saudara untuk fokuskan dirimu kepada janji Tuhan. Fokus dirimu kepada janji Tuhan. Maka seperti Yosua dan seperti Kaleb, mereka dapat melihat janji Tuhan dan kebesaran Tuhan. Mereka berkata bahwa jika Tuhan berkenan, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti akan menyertai, bahkan kita akan mengalahkan bangsa itu. Kita akan mengalahkan raksasa-raksasa itu. Kita akan menelan raksasa-raksasa itu. Apa yang hari ini menjadi raksasa saudara? Apa yang hari ini menjadi monster yang menakutkan hidup saudara? Pegang janji Tuhan. Katakan pada Tuhan, aku percaya Tuhan, bahwa Engkau
Allah yang hidup, Allah yang peduli, engkau mengizinkan ini boleh terjadi. Engkau punya rencana yang besar. Tetapi mari saudara perhatikan di ayat yang ke-9, Bilangan 14 ayat yang ke-9. Perhatikan. Yosua berkata, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau fokus terhadap janji Tuhan, jangan berontak kepada Tuhan. Kita hari-hari ini kita mau hanya satu hal yang mau kita lakukan. Nurut sama Tuhan. Hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Lakukan firman Tuhan. Jangan lakukan hal yang lain. Hari-hari ini lakukan apa yang Tuhan suruh. Dan selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-9, janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Hari-hari ini jangan takut saudara. Karena ketakutan akan membuat Anda berhenti melangkah. Tetapi kita mau berkata, aku akan tetap berani. Aku percaya bahwa aku sanggup melewati semuanya ini. Sebab itu mereka akan kita telan habis, kita mau telan habis-habis permasalahan yang terjadi di Corona 19 ini. Amin saudara. Dan yang melindungi mereka sudah meninggalkan kita. Sedang Tuhan menyertai kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai hari ini, amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan berada bersama dengan kita. Tuhan berada bersama dengan kita. Tuhan berada bersama dengan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir adalah kita harus fokus terhadap membangun diri kita sendiri. Seperti tadi saya sudah katakan, berhenti menyalahkan orang lain. Seperti yang saya sudah tadi sampaikan, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengasihani diri sendiri. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus fokus untuk membangun diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada cerita di Alkitab satu tokoh yang saudara pasti kenal yaitu Yusuf. Yusuf ini mengalami perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Yusuf sebagai anak bungsu di dalam keluarga. Saya percaya sebagai anak bungsu pasti enak, amin. Anak yang paling disayangi biasanya adalah anak yang bungsu. Namun Yusuf harus dibuang oleh saudara-saudaranya dan dia harus menjadi budak. Dia harus memasuki era di dalam hidupnya, menjadi budak. Gak enak saudara. Sesuatu yang gak nyaman bagi dia. Dia harus budak itu kehilangan haknya atas dirinya. Dan namun setelah itu perjalanan hidup Yusuf, dia masuk di penjara menjadi tahanan. Juga sesuatu hal yang gak enak. Dia diambil kebebasannya, kemerdekaannya, dia harus tinggal di balik jeruji. Namun saudara perhatikan, di dalam setiap aspek kehidupan yang terjadi di dalam Yusuf, walaupun aspek itu gak enak, tetapi Yusuf selalu menjadi pribadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik dan melakukan yang paling baik yang dapat dia lakukan. Sehingga walaupun dia menjadi budak, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan Tuhan selalu memimpin dan memelihara Yusuf. Dan di penjara Tuhan juga menyertai dan memelihara Yusuf. Sehingga ketika masuk ke dalam masa di mana Yusuf bersama dengan Firaun di bangsa Mesir, di negeri Mesir. Dia menjadi orang kedua yang paling powerful di bangsa Mesir pada waktu itu. Yusuf pun tetap membawa dirinya menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, hari-hari seperti ini, mari kita fokus untuk membangun diri kita, untuk membangun pribadi kita. Saya baca di dalam artikel, kapan coronavirus ini akan berakhir. Saya baca di situ, coronavirus ini akan berakhir, ada 3 hal. Yang pertama adalah ketika vaksin sudah ditemukan. Namun kita tahu bahwa vaksin ditemukan kurang lebih membutuhkan waktu 1 tahun sampai 18 bulan atau 1,5 tahun. Itu pun sebetulnya adalah angka yang optimistik saudara. Yang kedua adalah bagaimana coronavirus ini dapat berakhir, yaitu ketika seluruh orang
itu memiliki imunitas terpapar oleh coronavirus ini dan mereka kebal. Nah, perkiraannya kapan bisa itu terjadi? Tentunya dengan jumlah korban yang cukup banyak. Kurang lebih itu akan terjadi paling cepat 2 tahun. Wow, waktu yang lama ya saudara. Dan yang ketiga, kapan coronavirus ini dapat berakhir? Nah, yang ketiga ini saya suka. Ketika saya baca yaitu ketika bahwa seluruh dunia, manusia, all humankind, peradaban manusia ini mengalami perubahan. Mengalami perubahan dari gaya hidup, dari nilai-nilai, dan lain sebagainya. Sehingga melalui perubahan itu akan dapat menyelamatkan dan menjauhkan dari ancaman coronavirus. Misalnya seperti social distancing atau physical distancing yang saat ini dilakukan. Harus work from home. Tentunya ini memiliki sebuah adjustment, sebuah penyesuaian yang tidak mudah. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, terhadap sebuah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia ini, orang yang dapat survive, orang yang dapat bertahan adalah orang yang dapat berubah dan beradaptasi sesuai dengan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, hari-hari ini marilah kita berfokus untuk kita dapat mengembangkan diri kita. Saudaraku, stop melakukan hal yang dulu membuat Anda nyaman. Stop hanya melakukan hal-hal, kerjaan, perbuatan, apapun juga yang selama dulu Anda nyaman. Karena hari-hari ini gak nyaman untuk melakukan apa yang dulu nyaman, betul? Ya, oleh karena itu keluar dari zona nyaman. Keluar, cobalah hal-hal yang baru. Cobalah hal-hal yang baru. Hari-hari ini saudara, kalau saudara adalah karyawan misalnya, Anda takut untuk di PHK oleh bos Anda atau atasan Anda. Saudara jangan takut untuk berubah. Mungkin hari ini saudara hanya seorang resepsionis saja, atau satpam misalnya, atau apapun itu juga. Lakukan sesuatu yang lebih. Lakukan yang lebih. Mungkin sebagai resepsionis, bantu jualan, menjualkan produk dari tempat kerja Anda. Bantu menjual produk bos Anda. Dan ketika bos Anda melihat, wah ini karyawan satu ini, dia sanggup untuk membantu saya. Dia sanggup untuk memberikan solusi. Luar biasa saudara. Mungkin setelah coronavirus ini lewat, saudara enggak dipecat plus naik pangkat. Amin. Bagi pengusaha-pengusaha, jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Istilahnya begini saudara, kita punya 2 kaki. Kalau hari ini pakai 1 kaki untuk melangkah hal-hal yang memang setiap hari kita lakukan. Tapi pakai 1 kaki untuk melangkah hal yang baru saudara. Saya tidak mengajak saudara untuk meninggalkan kaki dan kemudian berjalan hal yang baru, itu juga enggak bijak. Coba saudara, kalau dulu biasanya cuman jualan pakaian. Saya lihat di sini banyak toko konveksi yang dulunya jualan pakaian, jualan kain. Tetapi hari-hari ini mereka berubah menjadi penjahit. Penjahit APD, penjahit masker. Loh, enggak apa-apa saudara. Melakukan hal yang baru. Saya lihat hari-hari ini sales kimia, jualan hand sanitizer, disinfektan, enggak apa-apa. Kalau dulunya biasanya jualan kimia buat tekstil, sekarang jualan hand sanitizer, enggak apa-apa. Lakukan hal itu. Saya barusan dapat SMS yang biasa dulu suplai bahan plastik, sekarang dia suplai bahan medis. Enggak apa-apa saudara. Lakukan hal yang baru, kembangkan diri kita. Jangan berdiam diri, belajar, baca buku. Saya percaya ketika ini semua lewat, saudara mungkin tadinya cuma punya 1 usaha, saudara akan punya lebih dari 1 usaha. Saudara yang dulunya, saudara akan naik pangkat. Saudara akan mempunyai pendapatan yang ekstra. Bahkan saudara akan memiliki kemampuan-kemampuan yang baru. Betul? Saya percaya dimanapun saudara berada, di rumah Anda saat ini sedang ada chef baru, tukang masak baru. Betul? Rumah-rumah tiba-tiba ibu-ibu menjadi pemasak yang handal, ya kan? Atau bapak-bapak bahkan.
bapak-bapak menjadi tukang masak yang handal. Gak apa-apa, lakukan. Fokus untuk mengembangkan diri. Amin. Karena yuk kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Sebagai ayat terakhir kita. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oleh karena itu pesan Tuhan adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia hari ini khawatir, saudara enggak khawatir. Hari ini dunia takut, saudara enggak takut. Hari ini dunia mengeluh dan komplain, saudara enggak mengeluh. Tetapi saudara berubah. Bukannya melihat masalah, tetapi menjadi solusi bagi masalah. Bukan merasakan ketakutan, tetapi sumber dari penghiburan Tuhan. Bukan kekurangan, tetapi menjadi sumber berkat. Bagaimana itu bisa dapat terjadi? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hari-hari ini kita didorong untuk berubah. Untuk berubah, gak apa-apa. Kita mau berubah. Dan bagaimana kita berubah? Kita lakukan apa yang baik. Kita lakukan apa yang berkenan. Dan kita lakukan apa yang sempurna. Sebagai penutup saya undang untuk semua kita dapat maju ke depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus arahkan diri kita kepada Tuhan. Hari-hari ini kita fokus akan hari-hari kita fokus akan rencana Tuhan. Kita fokus bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, kita fokus akan janji Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita mau fokus untuk membangun diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan arahkan pikiranmu, jangan arahkan pandanganmu untuk jauh dari Tuhan. Fokus berarti kita melihat dengan sungguh-sungguh. Fokus berarti kita melihat. Ini kalau kamera bisa ngelihat kayak mata saya itu mengecilkan supaya kita dapat fokus semakin lihat dengan jelas. Apa yang hari ini kau perhatikan akan sangat mempengaruhi hidupmu dan keputusanmu. Amin. Maka arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Lihat Tuhan. Semakin kita melihat Tuhan, semakin kita dapat melihat rencananya. Semakin kita melihat Tuhan, semakin kita dapat melihat janjinya. Semakin kita melihat Tuhan, semakin kita dapat melihat rencananya bagi kehidupan kita semua. Bagaimana caranya seperti itu? Terus bersekutu dengan Tuhan. Lakukan saat teduh. Baca Alkitab, baca firman Tuhan setiap hari. Lakukan firman-Nya, buktikan firman-Nya. Saya percaya, saudara melalui masa-masa coronavirus ini akan menjadi sebuah lembaran bagian dari hidup saudara. Di mana di masa yang akan datang saudara dapat melihat, di masa corona ini Tuhan mengubah hidup saya. Di masa corona ini saya melihat kebesaran Tuhan. Di masa coronavirus ini saya melihat pemeliharaan Tuhan. Di mana di masa coronavirus ini saya ingat Tuhan membawa saya. Dia mengubahkan hidup saya untuk menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Biarlah itulah yang terjadi bagi saudara yang kasih Tuhan. Dimanapun saudara berada. Haleluya. Mari saudara kita pejamkan mata kita. Kita arahkan hati kita. Sekarang kita ambil waktu untuk fokus kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dimanapun sekarang kau berada, hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan. Saudara jangan menghampiri Tuhan dengan masalahmu. Tetapi hampiri Tuhan dengan hatimu. Hampiri Tuhan dengan kehausan hatimu. Hampiri Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Hampiri Tuhan dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Izinkan saat ini Tuhan menyatakan kebesarannya bagimu.
Haleluya. Saya percaya kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan akan mengatasi segala permasalahan kita. Kebesaran dan kasih Tuhan akan mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang akan membuat kita takut akan Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan, aku mau mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Aku hanya mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Aku hanya mau melakukan seturut dengan firman Tuhan. Aku hanya mau melakukan apa yang Tuhan bimbing, tunjukkan untuk aku lakukan. Tunjukkanlah dirimu kepada kami Tuhan. Tunjukkanlah dirimu. Haleluya. Kiara masyandala malam. Hamba percaya saat ini Tuhan berkuasa. Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu. Tuhan jamah hati anak-anak-Mu. Engkau ganti hati yang takut menjadi hati yang takut akan masalah dengan hati yang takut akan Tuhan. Engkau ganti saat ini mata yang melihat atas kebesaran permasalahan, Engkau ganti dengan mata yang melihat kebesaran Tuhan. Saat ini Engkau ganti hati yang mengasihani dan mengasihani diri sendiri kepada hati yang mengasihani Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya mujizat Tuhan sedang terjadi. Kebesaran Tuhan menguasai setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan, haleluya, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. oh, memandang wajah-Mu Tuhan, Memandang wajah-Mu, itulah yang kami lihat Tuhan. ikuti kebaikan-Mu, Biarlah masyarakat, haleluya, hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. semakin dalam kami mau memandang kebesaran dan wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Oh ya Rabbalabalabalabalabasyo, ya Rabbalabalabalabalabasyo, ya Rabbalabalabalabalabasyo. Hati kami bersyukur Tuhan. Di dalam masalah yang berat ini justru kami melihat kebaikan Tuhan terjadi. Haleluya. Kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Angkat sembah-Mu di hadapan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Haleluya. Ya
Kiara lama ya shira lama. Haleluya. Kiara masyada lama lama. Kiara lama 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 syada lama. Kiara lama lama lama. Kudia lama syada lama. Kudia lama. Haleluya. Ketika kami memejamkan mata kami mengarahkan kepada Tuhan, kami melihat kasih-Mu yang begitu besar. Kami melihat pemeliharaan-Mu yang begitu ajaib. Kami melihat banyak hal yang telah Engkau perbuat bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau terus membawa sembah kami, Tuhan. Kiara malam. Kami mau terus membawa pujian bagi Engkau, Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan-Mu turun untuk mengangkat kami, Tuhan. Ketika kami mengangkat hati kami ke hadapan-Mu, Tuhan, Engkau akan turun dan memenuhi hati kami dengan kasih-Mu, dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu. Kami mau terus membawa persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiara lama syada lama. Haleluya. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang, dengan
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Kami mau terus Tuhan untuk tinggal diam di dalam Engkau, untuk melihat kebaikan-Mu dan kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Berikanlah kami hati yang mau terus takut dan taat akan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh melihat rencana-Mu yang indah terjadi di dalam hidup kami. Bimbing kami di dalam setiap langkah kami Tuhan, seturut dengan firman-Mu, sehingga kami boleh menerima janji-Mu di dalam hidup kami. Dan izinkanlah kami memiliki hati yang mau taat dan setia, sehingga Tuhan terus bimbing kami, bentuk kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya untuk kami mengakhiri acara yang begitu indah ini. Kami mau angkat hati kami di hadapan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan mulai sekarang hingga selama-lamanya selalu tetap ada dan terus ada. Kami percaya kasih karunia Tuhan melimpah-limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami mau terus menjadi anak-anak-Mu yang mau taat setia dan mengarahkan mata kami hanya kepada Tuhan saja. Bukan hanya kepada yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, yang kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, yang kini hanya untuk-Mu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih-Nya begitu besar, kasih yang begitu besar. Amin. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari menaikkan syukur bagi Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, yang kini hanya untuk-Ku. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu. Siapa yang dibebaskan? Dibebaskan.